Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI. Mozaik Indonesia hadir ke ruang dengar Anda di Jumat 27 September 2024. Saya Gita Ayu akan menemani Anda pendengar, dan seperti biasa Mozaik Indonesia kita sore hari ini ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ulfa Safitri yang merupakan pimpinan KCP Bank BUMN di Madura dan juga sekaligus mahasiswa pasca sarjana ekonomi syariah Universitas Anukoya. Sudah tersambung melalui link Zoom kami Ibu Ulfa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Sedang di kantor rupanya ini Bu ya. Iya biasa. Baik, pendengar, kita akan ngobrol terkait dengan pengaruh inflasi terhadap kredit perbankan dan investasi sektor real. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, mungkin Bu Ulfa ini berarti ini ya Bu, kerja setelah pulang kantor menjadi mahasiswa begitu. Ini keterangannya mahasiswa pasca sarjana Ibu ya? Iya, ngerangkap. Waduh, rangkap jabatan dong nih Bu Ulfa ya. Mbak ilmu lah Mbak Ayu. Oke, baik mendengar, dan karena rangkaian Mozaik kali ini kita bekerja sama juga dengan Universitas Anukoya terkait dengan inflasi ya di hari Jumat ini. Baik, kalau bicara mengenai pengaruh inflasi nih Bu terhadap kredit perbankan dan investasi sektor real, kita tahu, orang awam tahu inflasi itu kenaikan harga barang begitu Ibu ya, dalam jangka waktu tertentu begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sebagai awal begitu Bu, sebelum kita mendalam topik kita. Inflasi ini sebenarnya disebabkan oleh apa sih biasanya Bu, kalau melihat perekonomian di Kabupaten Sumeneb, Bu Ulfa? Ya, terima kasih waktunya Mbak Ayu. Jadi kalau tema yang kita angkat ini kan ada beberapa kata yang harus saya presentasikan untuk pendengar semuanya paham ya. Iya. Jadi khususnya inflasi terhadap kredit perbankan dan investasi sektor real. Jadi lebih saya fokus ke inflasinya nanti ya. Fokus pada inflasinya, pengaruhnya bagaimana terhadap kredit perbankan dan investasi sektor real. Jadi barang apa sih inflasi itu kan seperti itu Mbak Ayu ya. Jadi dan yang apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi, jadi inflasi ini memang merupakan suatu peristiwa adanya kenaikan barang dan jasa yang secara umum ya. Tapi ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Jadi meluas ininya. Jadi tidak satu waktu aja dan tidak satu barang aja. Jadi bisa beberapa waktu. Nah, itu terjadinya inflasi seperti itu. Nah, ini sebenarnya dampaknya banyak. Khususnya juga pengaruhnya nanti ke mekanisme pasar, Mbak Ayu. Khususnya permintaan sama penawarannya. Baik. Kalau faktornya apa? Itu cukup banyak inflasi ya. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi itu diantaranya satu, konsumsi masyarakat yang meningkat. Kemudian adanya berlebihnya likuiditas di pasar, di mana persediaan uang itu besar di situ,
sehingga memicu adanya konsumsi bahkan spekulan. Jadi yang kedua. Bisa juga adanya ketidaklancaran distribusi barang. Jadi permintaan banyak tapi pasokan barang tidak setia seperti itu. Itu bisa juga terjadi. Faktor lainnya seperti ketidakstabilan ekonomi, tingkat penjualan yang berfluktuasi itu juga merupakan faktor-faktor yang akan memicu inflasi seperti itu. Saya kira poin-poin itu aja Mbak Ayu yang menyebabkan, yang biasanya dominan menyebabkan inflasi. Berarti memang ketika inflasi itu terjadi begitu Bu ya di suatu daerah, ini otomatis ini ya sangat berpengaruh begitu pada kredit perbankan dan mungkin fluktuatif barangkali bisa dikatakan begitu, Bu Ulfa. Iya. Jadi sebenarnya inflasi itu banyak yang istilahnya yang disasar, yang terdampak itu banyak seperti itu. Cuma karena topik kita dibahas ini adalah terhadap perbankan, di antaranya produk yang diangkat khususnya kredit ya, menyebabkan tadi itu dampak-dampak inflasi tadi itu sangat pengaruh terhadap kinerja perbankannya khususnya. Baik. Nah, kita bahas dulu mengenai perbankannya ya, mungkin Mbak Ayu ya. Mungkin masyarakat awam tahunya perbankan itu apa sih? Sebenarnya perbankan itu ada dua istilahnya sektor yang berkegiatan ya, yang utama ya. Di antaranya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tadi itu, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Jadi dua komponen itu perbankan, simpanan, kemudian disalurkan untuk kredit. Kalau kredit sendiri tadi itu adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan itu, ada persetujuan dan kesepakatan pinjam-pinjam antara bank dengan peminjam, kemudian ada janji untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu, kemudian ada pemberian bunga atau imbal jasa. Kalau dikaitkan sama inflasi tadi, di mana perbankan itu menyalurkan kredit khususnya tadi itu. Kalau seumpamanya inflasi tadi yang aku sebutkan faktor-faktornya tadi itu, Mbak, terjadi konsumsi masyarakat, kemudian berlebihnya likuiditas seperti itu. Nah, itu dampaknya saya akan membahas mengenai kondisi dulu. Sebenarnya inflasi yang tadi itu dampaknya terhadap masyarakat itu apa ya? Sebelum masuk ke perbankannya. Tadi itu kan faktornya, Mbak Ani. Inflasi. Inflasi itu terjadi, dampaknya itu satu, pendapatan real masyarakat itu akan terus menurun. Kemudian standar hidup masyarakat itu juga turun. Sehingga masyarakat itu lebih banyak miskin. Itu dampaknya inflasi tadi. Yang kedua, adanya ketidakpastian bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan. Kalau sudah pelaku ekonomi itu tidak pasti untuk mengambil keputusan, itu pastinya itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena pasti pelaku ekonomi itu nanti aja lah, jangan berkegiatan dulu lah, ditunda istilahnya. Itu pasti ada efek ke pertumbuhan ekonomi. Kemudian tadi dampaknya adalah diantaranya adalah inflasi domestik yang tinggi. Jika dibandingkan dengan kita berbanding dengan negara tetangga, itu akan memberi tekanan kepada nilai rupiah. Seperti itu. Kemudian dampak lainnya yaitu inflasi itu akan menyebabkan sistem ekonomi secara keseluruhan itu menjadi tidak stabil. Dikaitkan sama perbankan tadi, Mbak, di mana perbankan itu menyalurkan kredit kepada beberapa pelaku usaha. Kalau
kondisi ekonomi atau keuangan masyarakat itu sudah murat-marit karena inflasi tadi itu, berarti pengembalian terhadap angsuran yang disalurkan kredit oleh perbankan itu pasti tidak lancar. Efeknya ke situ. Nanti kita akan bicara lagi dengan beberapa dampak yang terjadi seperti itu, khususnya di sektor kredit. Pastinya tidak tinggal diam dong perbankan, kan? Pastinya akan melakukan beberapa langkah. Apa kira-kira? Mungkin yang bisa buat beberapa program, istilahnya untuk penyelamatan kredit. Iya. Itu. Berarti ini ketika terjadi inflasi, masyarakat itu bisa dikatakan daripada ini ya mengajukan kredit, lebih ke banyak kredit macet atau bagaimana, Bu Ulfa? Iya, jadi karena memang kredit yang disalurkan yang semula mungkin mereka istilahnya nikmati, Iya. inflasi kan Iya, seperti itu ya. Dengan adanya inflasi itu biaya produksi semakin meningkat karena barang-barang itu juga meningkat harganya kan seperti itu. Iya. Sedangkan nilai jualnya itu juga turun, Rendah ya. yang juga tidak ada kan seperti itu. Jadi banyak faktor. Efeknya ke situ inflasi. Dan itu pun bukan disengaja ya Mbak Anu ya, Mbak Ayu. Inflasi kan secara umum makro seperti itu. Dan itu pastinya disampaikan misalkan kepada beberapa bank. Saya itu karena ini kondisi ekonomi saat ini seperti ini. Biasanya perbankan itu memang tidak tutup mata melihat secara makroekonomi. Kalau memang secara global terjadi seperti itu, pasti ada beberapa langkah. Tindakannya apa kira-kira kalau dari perbankan ketika terjadi inflasi? Jadi kalau kredit macet itu diantaranya ada istilahnya restrukturisasi kredit seperti itu. Schedule ulang. Oke, jadwal ininya. Disesuaikan dengan kemampuan. Mungkin bisa juga pelaku ekonomi itu ada beberapa aset yang bisa dilego. Seperti aset-aset yang ya tidak dipakai lah karena seperti aset yang itu dilego dulu untuk bisa menurunkan outstanding kredit. Banyak cara kalau mengenai. Berarti memang ada toleransi dari bank begitu ketika inflasi terjadi, Bu ya? Bukan toleransi, berarti memang istilahnya tujuannya ke penyelamatan, Mbak. Penyelamatan ya, baik. Penyelamatan kredit ya. Penyelamatan kredit. Biasanya kalau di daerah Ibu sendiri begitu, di daerah yang Ibu pimpin saat ini, itu biasanya inflasi berapa lama terjadinya, Bu? Kalau di sekitar Sumeneb saya bicara ya, Sumeneb ya. Sumeneb ini sebenarnya sumber daya alamnya cukup besar. Kalau aku lihat dari beberapa pelaku ekonomi itu sangat beragam, Mbak. Perekonomian untuk perikanan ya, perikanan banyak beberapa eksportir ikan kan seperti itu. Kemudian kalau yang SDA itu istilahnya ini sebumi ada cabai jamin, kemudian kolor hijau masih bagus gitu. Beberapa perdagangan retail juga sudah mulai infrastruktur, karena infrastruktur di Sumeneb juga sudah mulai ada perbaikan lah. Banyak investor banyak masuk ke Sumeneb. Ini juga memberi dampak yang cukup baik untuk ekonomi Sumeneb. Berarti memang bisa dikatakan tidak lama ya Bu melihatnya ya kalau inflasi terjadi itu Bu ya? Iya, jadi sepanjang secara makroekonomi itu segera pelaku ekonomi itu bisa mengatasi itu tidak akan ini. Jadi tiap daerah itu inflasinya berbeda-beda. Pak Ayu. Jadi antara daerah sini Sumeneb, Bangkalan, kemudian nanti BPS itu melihat secara makro untuk all Indonesia, untuk all Jawa Timur itu berapa. Baik. Kemudian kalau di investasi sektor real ini apa nih Bu? Nah ya,
saya bicara mengenai tadi yang mengenai perbankan ya. Iya, iya. Kalau mengenai investasi di sektor real, mungkin ini ya, persepsinya mungkin takutnya berbeda. Heeh. Bukan untuk investasi sektor real ini yang biasa teman serap diantaranya adalah suatu proses untuk investasi menanamkan modal secara langsung pada sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi real nyata, Mbak Ayu. Jadi misalnya itu diantaranya pada sektor tanah, properti, logam mulia, emas itu ya, atau sektor-sektor infrastruktur yang memang sudah kelihatan. Oke. Itu yang dimaksud dengan investasi sektor real. Tapi ada juga yang istilahnya penamaannya investasi sektor non real. Itu biasanya bermain di beberapa instrumen deposito, obligasi, saham, itu kalau ya sektor non real. Jadi kita bicara mengenai tadi itu investor real seperti itu ya. Jadi kalau dikaitkan sama inflasi tadi terhadap sektor real pasti berdampak. Kalau tadi perbankan itu ada beberapa kredit yang macet seperti itu, tapi kalau terhadap sektor real, karena tadi itu istilahnya orang sudah tidak punya uang ya istilahnya. Jadi untuk beli-beli yang gitu itu tidak terjangkau akhirnya. Oke. Tidak bisa untuk berinvestasi akhirnya. Karena tidak ada uang seperti itu. Dampaknya ke situ kalau investasi real ya. Baik. Ini investasi sektor real apakah juga ditawarkan begitu Bu oleh perbankan ketika memang terjadi inflasi atau bagaimana sistemnya nih Bu? Enggak. Jadi gini, investasi kan ada beberapa pilihan ya. Iya. Beberapa pilihan masyarakat itu mau main di perbankan dengan menyimpan dananya kan bisa seperti itu kan, itu tabungan dan lain-lain. Atau bisa juga pelaku-pelaku usaha itu menanamkan uangnya dengan investasi seperti tadi itu. Oke. Main di tanah, main di properti, beli emas. Ada pilihan. Saya kalau inflasi itu terjadi dan cukup tinggi, itu semuanya terpapar, baik itu perbankan maupun tadi itu investasi di sektor real itu kena juga. Itu yang membuat masyarakat akhirnya mencari yang aman ya, yang bisa, yang likuiditasnya cukup ini sehingga bisa dipakai untuk bisa kembali seperti itu. Kalau yang investasi sektor real tadi itu yang tanah properti untuk dijual lagi itu kan agak susah, Mbak Ayu. Kalau seumpamanya perekonomian sudah mulai membaik seperti itu kan, sehingga masyarakat itu lebih banyak pilihannya itu ke perbankan. Karena masuk ke instrumen tadi itu. Iya. Bunga itu deposito. Kalau Bu Ulfa melihatnya Bu, ini kalau bicara investasi aset fisik gitu Bu ya, kalau sektor real nih Bu ya, pasti begitu. Kemudian aset keuangan dari kredit perbankan. Ini sebenarnya kalau inflasi terjadi lebih menguntungkan yang mana sih Bu antara keduanya kalau menurut Bu Ulfa? Baik. Bu Ulfa bisa mendengar suara saya? Ini nampaknya jaringan buruk ya. Mendengar? Jaringan yang buruk ini mengganggu siaran Mozaik kali ini, dan kita masih mencoba menghubungi Bu Ulfa untuk melanjutkan langsung obrolan tadi bagaimana investasi aset fisik dibanding aset keuangan ini lebih menguntungkan mana. Ibu Ulfa sudah tersambung kembali bersama saya?
Oke, belum nampaknya mendengar. Baik. Ya, jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih stay tune di program 1 Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Mozaik Indonesia. Masih di Mozaik Indonesia, masih bersama saya Gita Ayu pendengar. Kita sudah tersambung kembali bersama Ibu Ulfa. Ibu Ulfa, iya melalui Zoom. Iya, ini karena memang jaringan yang ini ya, kadang-kadang ngambek, kadang-kadang nggak ngambek gitu. Sesuai mood juga jaringan nih rupanya Ibu. Baik, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Ibu Ulfa hari ini ya? Ya. Oke. Ini terkait dengan investasi sektor real ya, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Ulfa, dan ini mungkin lebih ke aset fisik Bu ya kalau bicara investasi sektor real. Ya, Iya. Kalau mengenai inflasi Bu, ketika inflasi terjadi, ini menurut Ibu ini lebih menguntungkan mana untuk nasabah nih? Kredit di aset keuangan, aset ini ya perbankan, atau memang investasi di fisik, di sektor fisik lebih menguntungkan, lebih memudahkan yang mana untuk para nasabah nih Bu Ulfa? Menurut saya memang tergantung ke ini, ke apa? Iya. Terputus kembali nih ya. Terhenti kembali siaran kami pendengar karena memang jaringan yang buruk. Pastinya membutuhkan modal kerja dan Oke. likuiditas uangnya pasti harus terjaga. Itu biasanya kita namanya di instrumen perbankan. Tapi kalau pelaku-pelaku usaha yang memang ya atau musiman seperti itu yang tidak setiap ini, mungkin ada sebagian investasinya ditaruh di sektor real. Oke. Karena memang nilai asetnya bisa lebih tinggi memang di situ. Cuma memang tidak seliquid untuk yang tadi itu di instrumen yang perbankan yang bisa sewaktu-waktu dipakai, ditarik seperti itu. Jadi memang tergantung ini Bu ya, kemampuan perusahaan membayar Bu barangkali Bu ya. Jadi memang tergantung pelaku usaha ekonominya. Ya. Baik, ini kalau perusahaan besar yang bekerja sama dengan bank begitu, ini biasanya memang lebih ke dari perbankan, dari ini Bu ya, aset keuangannya memang Bu, seperti yang Anda katakan tadi. Karena sempat terputus sambungan Bu Ulfa, kami tidak bisa mendengar suara dengan jelas. Kalau Jadi kalau perbankan sendiri Mbak Ayu, ya, untuk bisa istilahnya menilai atau memberikan menunjukkan kredit ke pelaku usaha, tidak melihat aset yang dimiliki sebenarnya. Jadi lebih penekanannya pada SWO, pada usahanya.
Oke. usahanya yang dianalisa. Oke. Baru yang kedua itu second WL-nya yang tadi itu asetnya dan lain-lain seperti itu. Ada beberapa scheme kredit yang memang tidak perlu aset, tidak perlu ada istilahnya jaminan aset. Jaminannya itu lebih banyak ke piutang sama stok. Oke, baik. Baik. Oke, Bu Ulfa. Ya, pendengar, kami kembali mendapatkan gangguan. Sampai seminggu dia sudah dibayar, ini sama luar negeri masuk ke rekening, dia berikan lagi seperti itu. Jadi, dan itu perputarannya cepat. Oke. Hal-hal yang seperti itu biasanya jaminannya ya likuiditas untuk usahanya itu tadi itu, baik itu kontrak dengan bayarnya, invoice-nya dan lain-lain seperti itu. Kita lihat untuk stoknya juga cukup, memadai. Biasanya main di situ. Oke, baik. Tidak cover sama ini. Tapi memang ada skim khusus yang gituan, Mbak Ayu. Berarti memang lebih dilihat dari ini Bu ya, dari perputaran ini ya, perusahaannya begitu, dari income dan outcome-nya. Kalau misalnya Bu, ini berarti kalau misalnya ada ini ya pelaku usaha yang memang hanya menyawarkan jasa gitu, boleh nggak juga Bu ini ikut kredit perbankan nih? Karena memang tidak ada fisiknya tapi menawarkan jasa yang besar, misal perusahaan yang besar tapi hanya jasa di bidang jasa begitu. Ada, Mbak Ayu. Oke. Jadi penyaluran kredit perbankan itu tidak harus merupakan sektor ekonomi yang jual komoditi. Oke. Nah, jadi jasa pun ada. Kita pernah membiayai, misalnya ya, yang pernah saya ini, ada perusahaan penyedia tenaga kerja seperti itu. Jadi dia menyediakan tenaga kerja untuk beberapa perusahaan, baik itu nasional maupun multinasional, ya dalam bentuk jasa, jadi cari tenaga kerja seperti itu. Oke. Nah, yang kita nilai itu kira-kira perolehan atau kerjasama jasanya dengan buyer atau pengguna jasanya itu rutin enggak, kan gitu. Ada kontraknya, PKS-nya. Itu nilainya seperti itu. Jadi tidak perlu harus dalam bentuk wujud stok barang, enggak. Jadi dia sebagai penyedia tenaga kerja itu kan jasa. Oke, baik. Nah, itu juga kita biayai. Jadi lebih banyak kita pegang piutang kalau seperti itu. Jadi perusahaan itu menyediakan tenaga kerja ke perusahaan, kemudian bayarnya mungkin masih tempo seperti itu, 1 bulan. Tapi kan ada kepastian, ada kontraknya. Itu yang diperkuat perbankannya di situ, Mbak Ayu. Dari legalitas perusahaannya juga walaupun jasa Ibu ya. Ya, hasilnya. Kemudian bayarnya siapa, kan seperti itu. Perusahaan-perusahaan besar kan tidak mungkin mereka mempertaruhkan korban perusahaannya untuk hal yang seperti itu kan. Itu aja yang kita nilai. Oke. Ini biasanya langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk ini ya, untuk mitigasi risiko begitu ketika inflasi terjadi ini kepada masyarakat seperti apa, Bu Ulfa? Ya, jadi banyak cara sebenarnya, Mbak Ayu. Kalau instrumen perbankan itu khususnya untuk kredit ya. Untuk kredit, kalau seumpamanya terdampak inflasi, kita memang harus bedah ininya, penyebab utamanya. Oke. Karena apa? Oh saya ini Bu tidak bisa memproduksi karena saya untuk beli bahan baku itu susah. Dari harga sekarang itu mungkin 10.000 menjadi 100.000 seperti itu. Itu kan wajar kan? Jadi karena ada perubahan tadi, perubahan harga, kemudian inflasi dan lain-lain menyebabkan hal itu. Sedangkan bahan baku itu merupakan persyarat untuk dia produksi. Jadi tidak dibuat-buat seperti itu. Nah, perbankan itu pasti bantu kalau yang gituan, Mbak Ayu. Nah, kemudian akan ditanya, tetap bisa lanjut enggak usahanya kan seperti itu. Iya Bu bisa, cuma volumenya kecil.
Kalau sekarang, kalau dulu saya omsetnya bisa 100 juta, sekarang tinggal 50. Oke, nanti kita berhitung kemampuan bayarnya dulu itu berapa, kemudian sekarang sanggup bayarnya berapa. Oke. Kita analisa lagi sesuai dengan referensinya. Nanti kalau sampelnya kondisinya sudah membaik, nah itu bisa nanti normal lagi, Mbak Ayu, disesuaikan dengan ini kondisinya. Jadi rata-rata mungkin pelaku usaha sudah ini ya Bu ya, teredukasi dengan baik ya ketika inflasi datang kemudian ada ada ini ya, ada semacam kredit macet atau permasalahan yang terjadi, rata-rata pelaku usaha sudah paham betul ya mengenai hal ini berarti Bu ya? Iya, khususnya kalau yang menengah ke atas biasanya curhat memang, Oh, Mbak Ayu. oke. Curhat, datang ke kantor kan seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Ini saya ada ini, Bulfa ini, lalu kita diskusi. Oke. Yang susah itu yang kecil, Mbak Oh. Ayu. Yang kecil ini mau ke bank takut kan seperti itu. Nanti dikira dia mungkin pergunakan uangnya untuk hal yang lain. Sebenarnya enggak apa-apa. Kan namanya perbankan ini kan bukan cuma menghimpun dana dan kredit aja, tapi merupakan tempat untuk konsultasi. Iya, memberikan Uang. solusi juga begitu Bu ya dan kemudahan Iya. pastinya. Jadi dengan curhatnya pelaku-pelaku ekonomi yang kecil, kan kita bisa cari solusinya seperti apa. Oke. Kalau seumpamanya nanti kita bisa menghubungkan, Bu, saya punya stok ini tapi tidak laku. Oh iya Pak, ada yang butuh ini, kita hubungkan. Biasanya kita bantu seperti itu. Oke, baik. Berarti Kita memang harapkan masyarakat luas juga aware terhadap yang gituan, terbuka terhadap perbankan, sehingga kita bisa mengobatinya itu sesuai dengan penyakitnya seperti itu. oke. Jadi tidak menutup-nutupi. Heeh. Kadang hilang Mbak Ayu, Heeh. kalau dicari orangnya nggak ada, seperti HP-nya sudah tidak bisa dikontak, ya kan susah. Nah kita kalau tanya ke tetangga kanan kiri, mana? Oh, sudah ke Jakarta, Bu. Ke Jakarta, usaha apa? Itu, Bu, sekarang jaga toko maduraan seperti itu. Oke. Ada ya kasus begitu itu Bu ya di sana ya? Seperti itu. Jadi kan kelihatannya mereka takut kan, Iya. kalau seumpamanya dalam kondisi tertentu dia calling dengan pengelola kreditnya seperti itu. Oh, Pak Chandra, saya itu ini. Gimana ya ininya? Makasihnya apa? Nah, kalau ada komunikasi seperti itu kan enak kita bisa mendiskusikan. Iya. Atau mungkin Lebih takut banyak, sama lebih Bulfa banyak ya? yang ini, lebih banyak yang menghindar biasanya nggak open. Takut Mbak mungkin Ayu, Bu sama Bulfa Bu ya? iya. Padahal Bulfa bisa jadi ini ya psikolog juga katanya tadi yang curhat gitu bisa Makanya dikasih itu solusi. sharing biasanya kita. Baik, Bulfa kan waktu kita terbatas mungkin ini dari obrolan kita ya terkait hal ini mungkin penekanan kepada masyarakat bagaimana mungkin tidak panik Bu ya karena ketika inflasi terjadi ini biasanya kita itu panik karena kredit macet atau hal-hal lain barang belum laku kemudian permintaan terus berputar harga jualnya turun ini pasti para pelaku usaha biasanya panik begitu dan ini apa yang mungkin ditekankan Bu oleh Bu Ulfa terkait dengan hal ini untuk masyarakat silakan. Oke. Mungkin saya closing untuk Iya. kesimpulan sharing hari ini, Mbak Ayu. Inflasi ini sebenarnya kan terjadi atau tercipta dari beberapa perilaku kita aja, kan seperti itu. Baik itu dari segmen yang kecil sampai yang besar, kan seperti itu. Jadi tergantung tingkah laku kita seperti itu. Baik itu untuk pelaku usaha, baik maupun sama masyarakat umumnya. Himbuan saya sih, bagaimana kita tetap bisa menstabilkan ekonomi secara makro, memulailah dari yang kecil. Seperti kita pribadi ini, mungkin saya mewakili yang emak-emak ya, Mbak Ayu ya. Biasanya emak-emak ini kan membeli sesuatu itu
sesuai dengan keinginan. Hmm. Apa yang ingin semuanya dibelikan seperti itu. Padahal nggak butuh ya Bu ya. Nah, berperilakulah untuk membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Sehingga tidak over. Baik. Orang itu menjadi stabil. Itu kalau perorangan ya, Mbak Ayu. Untuk yang remaja-remaja Iya. saat ini ya, temannya remaja di sekarang ini yang lagi tren apa ya, online seperti itu ya. Hmm. Ya kembali lagi tadi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ini apa, tidak mengumbar keinginan di luar batas. Baik. Gitu. Untuk pelaku-pelaku usaha, Iya. itu. Untuk pelaku-pelaku usaha, bijaklah untuk berusaha sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke. Istilahnya tidak menjadi spekulan, nimbun barang, itu kan akhirnya berdampak pada. Baik. Oke. Satu lagi, Ya, Mbak Ayu. oke, Nah, singkat saja pada silakan Ibu. Yang pemegang kebijakan dan lain-lain. Iya. Inilah kebijakan yang menguntungkan untuk kemaslahatan umat, jadi tidak untuk satu kelompok tertentu. Oke. Kalau semuanya balance, saya yakin inflasi bisa kecil atau rendah. Menekan Saya kira itu inflasi. Mbak Ayu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ulfa Savitri, salah satu pimpinan KCP Bank BUMN di Madura dan juga mahasiswa pasca sarjana ekonomi syariah. Mungkin lain kali bisa ngobrol lagi, kita konsultasi keuangan lebih dalam nih Bu Ulfa Boleh. Savitri. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih di Mozaik Indonesia. Saya Gita Ayu pamit undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mozaik Indonesia.